Oke, karena sudah dikonfirmasi oleh Pak Sofyan bahwa ini apa namanya, suara saya jelas terdengar, mudah-mudahan tidak ada kendala sampai nanti selesai kita mengikuti acara workshop kita. Oke, semuanya. Oke, terima kasih feedbacknya, ada yang ngechat juga. Baik, semuanya, izinkan saya akan share screen untuk kita memulai workshop kita pada siang hari ini. Oke, saya sudah share screen. Mudah-mudahan dapat nampak share screen dari layar laptop saya. Oke, para peserta semuanya, ini saya memanggilnya peserta aja, mungkin karena di sini ada yang dari adik-adik mahasiswa ataupun dari bapak ibu guru ataupun dari kalangan masyarakat biasa. Saya memanggil dengan sebutan para peserta biar merasa mewakili untuk semuanya. Oke, pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan webinar Lokakarya Pandu Digital yang mengambil tema akselerasi inovasi Villexpreneurship melalui platform digital. Pada kesempatan siang hari ini, saya alhamdulillah dipercayakan untuk memberikan sedikit ilmu, sedikit materi yang berkaitan. Kebetulan saya mengambil topiknya adalah tentang keterampilan penguasaan coding komputer untuk inovasi teknologi. Satu alasan pertama ketika saya ditawari untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini adalah saya hanya berpikir dalam workshop ini adalah bagaimana saya bisa memberikan suatu pengetahuan, suatu hal mungkin baru ataupun mungkin ada yang sudah pernah mempelajarinya, yang bisa meningkatkan skill para peserta. Skill di sini mungkin agak lebih teknis, yaitu di bidang programming atau di bidang kita di sini bisa menyebutkannya dengan mudah adalah coding. Nah, alasan saya mengambil topik ini adalah sebagaimana kita ketahui salah satu skill yang memang sangat dibutuhkan sekarang, salah satu keterampilan dan dibutuhkan oleh dunia kerja sekarang adalah tahu bagaimana coding gitu. Saya sebutkan aja coding. Nanti apa itu coding nanti akan saya jelaskan dalam materi berikutnya. Ini mungkin ada kaitannya, artinya ketika kita mampu nanti mempelajari, memahami coding ini akan menjadi satu landasan awal kita untuk menciptakan inovasi-inovasi, untuk menciptakan ide-ide kreatif, khususnya di bidang digital. Nah, ini saya feedback balik sebentar, mengapa saya mengambil topik ini. Nah, pada sesi ini nantinya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita dalam menguasai dan memahami coding dalam komputer. Nanti saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana mempraktekkan dan membangun suatu aplikasi dengan menggunakan coding. Nah, sebelumnya, karena ini berbentuk workshop, jadi pastinya nanti akan ada praktek. Nah, apabila ada dari peserta yang nantinya ingin mempraktekkan yang akan kita coba pelajari hari ini, silahkan gunakan laptopnya masing-masing nanti. Itu kalau ada. Tapi pun kalau memang tidak ada yang mempraktekkan, mudah-mudahan bisa dilihat dan bisa memahami apa yang nanti akan saya jelaskan. Insya Allah nanti pada sesi akhir panitia nanti akan memberikan survei pertanyaan nanti yang menjadi misalnya melihat
apakah sudah memahami teori atau tidak. Nanti ada soal pre-test ya atau post-test ya, mohon maaf kalau salah. Atau akan ada post-test nantinya di sesi akhirnya yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, semuanya. Nah, saya kan belum terlalu kenal dari semua peserta di sini. Maksud saya belum tahu kira-kira peserta ini backgroundnya apa. Ataupun memang ada yang peserta sudah mahir dalam bidang topik ini. Saya ingin feedback balik dari peserta untuk memberikan sedikit masukan atau mengisi survei yang melalui link yang saya tampilkan di depan, menti.com, silahkan diakses. Kemudian nanti tolong dijawab beberapa pertanyaan di sana. Satu pertanyaan aja sih sebenarnya. Saya ingin melihat latar belakang peserta yang ikut workshop hari ini itu latar belakangnya dari mana saja. Jadi mohon saya minta dari peserta untuk mengisikan sedikit survei, yaitu diakses di sini saja, menti.com, kemudian tinggal masukkan kode 57766062. Bisa dipahami para peserta? Halo semuanya? Ya, bisa. Bisa ya? Oke, silahkan Bapak Ibu, silahkan. Bentar, masih diculis. Oke. Ini ya kodenya menti.com, kemudian masukkan kode berikut. Biar nggak bosan ya. Artinya kan kalau saya yang ngomong aja di depan, kayak tanpa ada partisipasi dari peserta kan merasa gitu ya, boring ya atau bosan lah. Silakan akses di menti.com, kemudian masukkan kode berikut 57766062. Tampilannya kira-kira seperti ini. Tinggal masukin kode aja, menti.com, kemudian tinggal masukin kodenya aja. Kode seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 57766062. Kemudian tinggal para peserta ini kan aja submit, tekan submit, kodenya ini, linknya menti.com, kemudian nomor ini 57766062, kemudian tekan submit aja. Tekan submit. Cuma satu pertanyaan ya Kang ya? Iya, ini hanya survei aja sih. Iya, siap berarti sudah. Hanya satu aja, saya bukan sudah. survei yang terlalu jauh sekali sih. Nanti ada misalnya, saya hanya ingin lihat background dari peserta hari ini sih. Ini tinggal klik satu aja pilihannya, kemudian tinggal tekan submit. Oke, mudah-mudahan semuanya ngisi ya. Oke, di sini yang sudah ngisi ada 3, 6, ada 8 orang. Oke, udah nambah. Oke, udah 7, 9 orang udah ngisi. Oke, kalau misalnya apakah udah selesai semua ya? Berapa orang ya peserta di sini? Bentar saya lihat dulu. Ini biar ini ya, mohon diisikan aja, biar ada sedikit feedback buat saya untuk memahami peserta yang ngikut workshop pada hari ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11 lah. Oke, mudah-mudahan udah ngisi semua ya. Oke, data yang masuk di saya ada 8, 10. Ada 10 yang sudah mengisikan. Perbandingannya di sini, saya hanya menanyakan di sana apakah sudah mengenal bahasa pemrograman komputer dan sudah pernah membuat aplikasi komputer ya. Jawabannya ada yang imbang, yaitu
yang kenal tapi belum pernah buat aplikasi. Itu ada 4 orang. Kemudian yang kenal dan sudah pernah buat aplikasi. Itu 2 orang. Kemudian ada yang belum sama sekali mengenal, dan artinya jawaban yang terakhir itu belum sama sekali mengenal coding, dan juga belum pernah membuat aplikasi komputer. Berarti ada 4 orang ya, ada imbang. Oke, terima kasih para peserta udah mengisi sedikit survei yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, terima kasih. Ini sudah ngisi 10 orang. Berarti kesimpulan yang bisa saya ambil dari survei ini, ada setengah yang sudah paham, tetapi bisa kita ambil kesimpulan ada yang memang lebih banyak yang belum kenal tentang coding, tetapi ada juga yang memang kenal tapi belum pernah membuat aplikasi. Oke, semuanya ada nambah 1, berarti 9, ada 11 belum pernah buat aplikasi. Oke, ada 5 orang, berarti yang paling banyak sudah kenal bahasa pemrograman tetapi belum pernah buat aplikasi. Oke, saya pikir cukup. Apapun kalau ada yang nanti ada yang mau ngisikan lagi, disilahkan aja dilanjutkan. Oke, kira-kira yang sudah pernah buat aplikasi boleh nggak tunjuk tangan? Atau saya pengen tahu aja sih, siapa yang pernah buat ini? Pernah buat aplikasi? Ada mau jawab? Recording in progress. Saya belum pernah, tapi ngopreknya yang pernah. Ngopreknya pernah Pak ya? Ya pernah. Pak Rohib ya? Saya panggil Bapak Rohib aja ya, maaf Pak ya kalau salah ya. Mas saja, masih muda. Mas ya, oke. Berarti sudah pernah buat aplikasi ya, ngoprek gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Kalau Ibu ini ya yang baru masuk, Ibu Denti Linasari, maaf ya Ibu ya baru bergabung ya. Udah kenal bahasa komputer belum Bu? Pernah dengar kayak gitu atau bagaimana? Banyak sekali ya, pemenangnya itu adalah orang Indonesia. Oh, bisa di-mute nggak suaranya Bu? Itu masih mute suaranya. Mati, musik, Ya, alhamdulillah bisa sedikit-sedikit Pak. Bisa sedikit-sedikit Bu ya. Oke, makasih Bu atas Iya, ini ya. sama-sama. Oke. Saya tidak Bu Denti bertanya. kayaknya- Iya, kenapa Bapak? Ibu Denti kayaknya cocoknya di workshop yang satu itu, kayaknya pebisnis tuh. Waduh. Tapi nggak apa-apa Mas. Di sini kan kita coba nanti meningkatkan sedikit pemahaman lah, pengetahuan tentang yang dunia saya bilang aja coding yang di bidang komputer ya. Oke, baik. Terima kasih Mas dan semuanya para peserta lainnya. Coba saya langsung masuk ke presentasi kita. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri saya, nama saya mungkin udah tahu semua, Pak Ridwan. Dipanggil Pak juga nggak ada masalah. Saya dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri, Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Dan juga saya tergabung dalam relawan TIK Aceh. Ini ada email saya dan web saya, web pribadi. Kalau nomor kontak, mohon maaf saya agak sedikit privasi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan nomor kontak saya, silakan chat saya secara pribadi melalui fitur chat yang nantinya. Mohon maaf ya kalau untuk yang nomor kontaknya agak sedikit privasi. Oke, ini sekilas aktivitas hari saya adalah mengajar sebagai dosen di program studi Pendidikan Teknik Elektro dan Pendidikan Teknologi Informasi di Banda Aceh, di kampus UIN Banda Aceh, dan juga sering juga sebagai freelance atau artinya mendesain, membantu pihak pemerintah dalam membangun aplikasi-aplikasi yang untuk membantu pihak pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dan juga ada aktivitas-aktivitas lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, baik Bapak, Ibu semuanya dan para peserta, saya akan memulai. Nah, outline materi kita pada kesempatan hari ini adalah nanti kurang lebih sampai 1 jam ke depan, saya akan mencoba mengenal, yang pertama adalah saya sedikit berteori dasar pengenalan coding dan praktek sederhana.
saya sudah sebutkan tadi bahwa saya dalam materi workshop hari ini adalah mungkin ada teori dan akan ada prakteknya. Nanti bagi Bapak Ibu, dasar ini walaupun di dalam survei tadi ada yang sudah mengenal bahasa pemrograman ataupun ada yang sudah pernah buat aplikasi, tapi mohon maaf di sini saya coba membawa ke hal dasarnya untuk mengenal apa itu coding dan mempraktekkan secara sederhana bagaimana kita memanfaatkan coding untuk membangun aplikasi pada komputer. Nah, di sini nanti kemudian saya nanti akan mencoba di sesi kedua akan mencoba mempraktekkan coding untuk pembuatan aplikasi pada perangkat mobile. Pada perangkat mobile nanti saya akan demokan, mudah-mudahan tidak ini ya, ada apa namanya, tidak terlalu jauh ya untuk teori-teori yang akan saya coba materi yang akan saya coba sampaikan pada pada kesempatan hari ini. Jadi ini outline materi kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan peserta semua tidak bosan ya. Tidak bosan nanti kalau mau ditanyakan atau mau didiskusikan kita secara langsung, nanti di sesi akhir kita coba diskusi dan tanya jawab. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi yang akan saya sampaikan. Mungkin nanti saya lebih banyak di praktek karena ini bentuknya workshop, bukan seminar. Walaupun dalam praktek nanti saya akan barengi dengan teori, sedikit teori, praktek. Ada teori, praktek. Nanti kalau Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, kalau ingin mempraktekkan silahkan. Oke, baik semuanya saya lanjut. Next. Oke. Nah ini kan motivasi kita aja, motivasi aja. Bahwa Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim sudah menyatakan bahwa kemungkinan Indonesia itu akan menerapkan yang menjadikan coding itu menjadi salah satu muatan kurikulum di sekolah. Ini sama-sama kita udah mendengarnya. Bahwa dalam era digitalisasi, dalam era yang semakin berkembang sekarang, yang pengetahuan di bidang teknologi informasi itu semakin dituntut, coding sudah menjadi satu kebutuhan atau suatu keterampilan yang harus kita pelajari. Tidak ada permasalahan apakah Anda background teknik informatika, bukan misalnya apakah Anda background teknik atau non-teknik. Misalnya, Pak, saya kan background saya guru SMA gitu, SPD, atau manajemen, atau saya backgroundnya adalah keguruan gitu. Apakah saya harus mempelajari coding ini? Dari start melihat kondisi perkembangan sekarang, coding itu menjadi satu kebutuhan. Dan perlu Bapak Ibu pahami bahwa semua orang bisa mempelajari coding. Semua orang. Nah, saya berani menyatakan, semua background, walaupun latar belakang pendidikan Anda bukan teknologi informasi, bukan teknik informatika atau ilmu komputer, tetapi jangan takut, Anda bisa mempelajari coding. Nah ini, dan hebatnya sekarang ada banyak tool-tool dan banyak tips yang bisa kita pelajari, apalagi udah berkembangnya dunia internet. Oke, itu sedikit motivasinya. Nah, di sini kan teori sedikit ya, teori sedikit. Ini adalah pemahaman apa sih coding. Nah, saya kalau sama mahasiswa saya sering bilang kayak gini. Kalau saya nampakkan coding, jangan pusing gitu. Jangan muntah gitu. Sorry ya, maaf ya bahasanya agak sedikit ini. Jangan muntah kalau nengok coding. Mungkin kalau Bapak Ibu sering melihat ada gambar di sini, ada apa itu kode-kode warna biru, warna hijau atau apalah itu kan. Nah, itu kan sedikit apa namanya pusing gitu ya. Apalah, misalnya ada juga yang bingung gitu, apa itu? Bahasa alien apa gitu. Ya Mas ya. Nah, ini artinya ini adalah coding. Sedikit pemahaman ya. Yang Bapak Ibu nampak di sini ini adalah coding. Bahasa pemrograman. Secara gampang saya katakan coding itu adalah program atau bahasa pemrograman atau kode skrip dalam bahasa pemrograman. Kenapa kita butuh coding? Supaya skrip tersebut dapat dipahami oleh komputer. Bapak Ibu, para peserta mungkin sudah paham. Tujuan diciptakan komputer adalah
untuk membantu pekerjaan kita. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan komputer tersebut memahami dan paham apa yang kita perintahkan ke dia. Contoh, komputer. Coba kamu tambahkan 1 tambah 1 berapa hasilnya? Simple, sederhana. Komputer kalau kita ngomong kayak gitu, dia nggak akan paham. Tapi bagaimana komputer memahami apa yang kita perintahkan ke dia? Komputer paham, dia memerintahkan ini, maka komputer akan melakukannya. Nah, caranya komputer bisa memahami apa yang kita perintahkan, maka disinilah butuh yang namanya script atau kode atau coding yang akan kita jadikan sebagai bahasa pemrograman untuk dimengerti oleh komputer. Nah, mungkin itu sedikit sekilas pemahaman definisi daripada coding. Nah, itu sedikit teori coding. Jadi sekali lagi coding ini adalah suatu script, suatu kode yang bisa kita ketikkan untuk bisa kita perintahkan komputer untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Sehingga kita nanti bisa membuat aplikasi-aplikasi yang menggunakan komputer. Itu sedikit pemahaman. Nah, teori ya, ini sistem kerja komputer. Kalau secara umum dikatakan di sini sistem kerja komputer itu terdiri dari 3, yaitu input, proses, output, dan ada storage. Dan ini ada sedikit perkembangan untuk memahami secara teori bagaimana sistem komputer itu bekerja. Nah, ini hanya gambaran, jadi artinya komputer itu bekerja dari proses menginput, input, kemudian data yang kita input diproses, kemudian dijadikan output. Nah, ini hanya sedikit teori, saya lanjut. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya struktur daripada coding, ini pengenalan coding dulu. Jadi di dalam coding itu nanti kita akan melihat ada yang namanya disebut dengan variabel. Ada kontrol strukturnya, ada struktur datanya, ada sintaknya. Kemudian untuk menjalankan itu semua, kita memerlukan yang namanya tool. Tool inilah yang akan secara definisi itu semua ya, menyimpan suatu, kalau variabel itu menyimpan suatu nilai, dan kalau control structure itu blok pemrograman yang menganalisa atau menganalisis variabel yang ada. Nanti kita lihat contohnya, ini hanya teori. Nah, bahasa pemrograman, kalau ketika saya bilang bahasa pemrograman, itu disebut juga dengan coding. Kalau saya bilang coding, itulah bahasa pemrograman. Jadi, coding ini ada banyak macam, Bapak Ibu semuanya. Ada yang kita kenal, jenisnya adalah namanya PHP. Ada Python. Python itu bukan ular, Bu ya. Bukan ular ya, tapi Python itu bahasa pemrograman. Kemudian ada JavaScript, ada Java, ada banyak itu, bla bla bla, bisa Bapak Ibu baca semuanya. Dan ini adalah jenis-jenis bahasa pemrograman, nama-nama bahasa pemrograman yang bisa kita manfaatkan untuk membangun aplikasi komputer. Bapak Ibu ingin membangun aplikasi website, bisa menggunakan PHP, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan JavaScript. Bapak Ibu ingin membangun aplikasi desktop, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan Java, bisa menggunakan bahasa C. Bapak Ibu ingin membangun game, ingin membuat game, bisa menggunakan si Python, bisa menggunakan Java, ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini adalah nama-nama bahasa pemrograman yang populer untuk kita memulai coding kita. Oke, saya next. Nah, ini jadi alasan kenapa kita harus belajar coding. Di samping menambah pengetahuan, coding ini juga saya hanya meringkas hanya 3 saja. Yang paling penting di sini adalah punya banyak pilihan karir, kemudian bisa berinovasi untuk mengembangkan suatu ide-ide kreatif di bidang digital. Kemudian adalah yang ketiga, mengasah kemampuan problem solving. Problem solving artinya
dengan kita belajar coding, kita terbiasa untuk mengasah logika-logika berpikir kita. Oke, sampai di sini dulu. Teori coding saya pikir selesai lah. Nggak perlu banyak-banyak sekali lah untuk teorinya. Nah, di sini bagaimana? Sudah tahu apa itu coding? Bagi yang belum tahu tadi ada yang chatting, ada yang masukin survei, ada yang belum tahu apa itu coding. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggak? Coding itu apa? Jangan ini ya, kalau saya tanya kayak gini kita diskusi kecil aja. Nanti ada diskusi banyaknya ada di sesi akhir. Kalau ini biar nggak bosan para pesertanya. Gimana? Bapak Ibu sudah tahu nggak kira-kira apa itu coding? Kalau nggak salah bahasa program ya Kang, berarti. Iya, Mas. Iya, udah pasti. Kalau misalnya coding itu hanya penyebutan aja sih. Kalau kita bilang bahasa program, ya itu dia memang sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau ini kan para programmer itu kan biasa nyebutinnya coding gitu ya. Kalau Iya. ngopreknya coding gitu ya. Jadi lebih mudah nyebutinnya gitu. Oke, gitu Mas. Kalau hanya mengadakan kuliah saja, sekolah saja, ya. Oke, yang lain kira-kira ada? Udah tahu kira-kira coding dan fungsi dari coding? Sedikit tahu. Sedikit. Mas Rogi berapa Ya, Oke, silakan Mas. coding itu proses mengerjakan kode atau ngetik-ngetik kode itulah itu namanya coding. Iya. Kalau menurut saya. Oke, tapi Yang mengerjakan namanya kode. coder ya. Oke, beda ya Pak ya kalau coding dengan coder ya. Iya, beda. Saya di materi saya tidak menyebutkan itu coder, tapi hanya secara umum saja Bapak. Mas. Secara umum saja mengenai yang codingnya. Oke, saya lanjut ya. Itu teori sekilas. Sekarang kita coba praktekkan sekilas lah. Saya akan mencoba mempraktekkan untuk pemahaman daripada coding ini. Saya coba inikan dulu. Saya punya satu kasus. Sederhana aja kasusnya. Oke. Saya nggak full screen lagi ya. Saya coba praktekkan bagaimana sih coding itu dan bagaimana sih cara kita memahami daripada coding ini. Sederhana saja, biar untuk bisa dipahami. Saya coba praktek. Kalau mau Bapak Ibu mau praktek di laptop silahkan. Contoh kasus sederhana. Nah ini soal SD ya. Ada kasus di sini adalah menghitung luas persegi panjang. Semua paham, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Simple. Ini dasar. Panjang kali lebar. Yang mana diketahui panjangnya 6, lebarnya 2. Kasusnya adalah, persoalannya adalah, coba buatkan program komputer dengan menggunakan coding untuk mencari luas dari persegi panjang. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita cari di kertas kan gampang aja sih. 6 kali 2, sama dengan ya 12 gitu, ya kan? Tapi kalau bagaimana sih dengan menggunakan komputer dengan menggunakan coding gitu? Coba saya praktekkan. Mudah-mudahan kalau nanti mau Bapak Ibu mau kan silahkan Bapak Ibu ya. Saya akan mempraktekkan ke dalam 3 bahasa program. 3 bahasa pemrograman. Yang pertama si Python, yang kedua PHP, yang ketiga si Java. Oke, ini jenisnya ya. Ini jenisnya. Saya akan mempraktekkan ke dalam 3 bahasa pemrograman untuk memahami kira-kira apa sih sebenarnya coding itu. Oke, yang pertama saya mau coba menggunakan dengan Python. Kasusnya. Oke, saya buka dulu toolnya. Oh ya, Python kalau Bapak Ibu untuk menjalankan si Python, Bapak Ibu harus menginstal aplikasinya dulu. Aplikasinya dalam bentuk, kalau misalnya silakan Bapak Ibu dilihat di python.org. Silakan Bapak Ibu download dulu di sana. Oke, saya kebetulan udah nginstal di laptop saya, udah nginstal. Jadi saya coba jalankan Python dengan menggunakan command line yang punya Pythonnya. Ini oke, nampak ya? Nampak Bapak Ibu semuanya? Saya coba menggunakan command line.
Oke, kayak gini. Nah, oke, nampak ya? Simple ya? Tidak, Pak, tidak nampak. Tidak nampak ya? Oke. Mohon feedbacknya. Saya coba praktekkan untuk yang Nampak. kasus. Nah, kayak gini. Nampak ya? Nampak. Nampak ya? Oke. Iya. Oke, saya coba catat. Oke, saya menggunakan Python. Python ini simple, mudah gitu. Kasusnya adalah tadi menghitung luas persegi panjang. Diketahui luasnya tadi adalah berapa ya tadi luasnya? 6 dan 2. Panjangnya 6, lebarnya 2. Ditanyanya adalah luas. Jadi kalau menggunakan Python, memerintahkan komputer untuk mengerjakan soal tersebut, simple aja dia. Misalnya kita ketahui kalau si Python simple aja sih. Panjang, Maaf, Pak, gak kelihatan, Pak, anunya, Pak. Toolnya nggak kelihatan. toolnya nggak kelihatan ya. Ya. Saya geser lagi. Kalau PowerPoint-nya kelihatan. PowerPoint-nya kelihatan. Oh, bentar ya. Coba dibuat dua tampilan, Pak. Yang samping PowerPoint, yang samping toolnya. Baik. Makasih Bapak. Oke. Oke, nampak ya? Mohon maaf kalau ada sedikit kendala. Kayak gini nampak? Mas pakai laptop atau pakai HP, Mas? Pakai HP. Oh, pakai HP, sorry. Nggak nampak aja, Pak, ya? Ya, mungkin agak sedikit kecil ya. Oke, mudah-mudahan nampak ya. Oke, coba lihat lagi. Saya akan selesaikan coding ini soal tadi dengan menggunakan bahasa Python. Ini. Kalau misalnya kita ketikkan di sini panjang sama dengan 2, simpel aja sih Python ini. Kita tinggal ketikkan panjang itu adalah variabel. Variabel itu maksudnya nanti bisa definisi variabel itu nanti ada di materi saya ya, nanti bisa dibaca. Panjang itu variabel. Variabel itu semacam kayak kita bilang itu kotak kosong gitu. Jadi suatu kotak yang kita dan kita buat untuk mengisikan nilai. 2 adalah nilai dari variabel panjang gitu. Oke. Panjang sama dengan 2. Lebar sama dengan 6 gitu. Jadi sampai di sini codingnya kalau menggunakan si Python ini 2 itu adalah angka. Jadi kalau angka dia nanti akan dikenal sebagai suatu tipe data. Nanti saya praktek ini teorinya ada di materi saya. 6 disimpan dalam variabel lebar. 6 ini berarti nilai dari lebar. Nah, kemudian kita enter lagi, kita simpan, buatkan kotak ketiga gitu. Ada kotak 1 untuk menyimpan 2. Maaf, Pak. Ya, banyak yang chat itu belum kelihatan katanya, Pak, di menu chat itu, Pak. Kalau PowerPoint-nya sudah kelihatan, tapi yang tool-nya Python-nya belum kelihatan. Oh, gitu ya. Itu yang di kolom chat itu, Pak. Oke, bentar, saya nggak lihat chatnya. Cuma PPT yang nampak, tidak nampak ya. Oke, saya stop dulu PPT-nya ya. Oke, terima kasih. Oke, saya udah saya stop sih PPT-nya. Bentar ya. Oke, kalau kayak gini nampak nggak? Nampak jelas kalau gini, Pak. Oke ya. Oke, saya nampak ya. Oke, baik. Yang nampak PPT-nya, Pak. Yang nampak PPT-nya. PPT-nya? Yang Python-nya belum nampak. Iya. Oh, gitu ya? Iya, kalau tadi itu kan PPT-nya hanya separuh, tapi yang separuh hanya hitam. Kalau ini nampak jelas PPT-nya. PPT-nya aja yang nampak, Pak ya? Iya. Gila, saya coba close dulu PPT-nya. Mungkin screen komputernya, Pak, bukan di aplikasinya. Oke, bentar saya ulang lagi. Oke, saya udah share screen lagi. Nah, kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Ya. Oke, makasih ya, Pak. PPT-nya. Makasih, Mas.
Oke, coba ya. Saya coba adukan lagi. Kasusnya tadi udah tahu ya. Simple ya mencari ini ya. Ada panjang sama dengan 2, lebar sama dengan 6. Kemudian kita memberikan, jadi penjelasannya di sini adalah panjang ini 2 ini kita simpan dia ke dalam variabel. Jadi panjang, lebar itu adalah variabel kalau di dalam bahasa pemrograman. Variabel itu kalau kita manusianya itu adalah kita kotaknya gitu, menyimpan gitu. Ada satu kotak kosong gitu untuk menyimpan sesuatu ke dalam kotak tersebut. Nah, sesuatu yang kita simpan ke dalam kotak tersebut itulah nilainya. Kalau di sini berarti 2 isi dari kotak panjang. 6 isi dari kotak lebar. Kemudian kalau misalnya kita ingin mencari luas, kita sediakan kotak ketiga untuk menampung nilai dari luasnya. Saya contohkan misalnya luas sama dengan panjang kali simbolnya gini ya. Kalau di dalam pemrograman kali simbolnya tanda bintang kayak gini. Panjang kali lebar, luas gitu. Kalau tambah tinggal kayak biasa simbolnya gini. Kalau kurang gini. Kalau bagi gini. Jadi di sini hanya kali gitu. Kemudian saya enter. Nah, ini kan belum nampak ini. Ini baru diisi saja. Kemudian kita ingin tahu berapa sih luas dari persegi panjang tersebut. Nah, kita kan ingin tahu gini. Bagaimana komputer bisa menampilkan outputnya gitu. Simple aja sih, tinggal kita ketikkan untuk menampilkan luasnya. Perintahnya adalah print. Print kayak gini. Print, kemudian buka tanda kurung seperti ini. Misalnya kita langsung ketikkan di sini adalah luas. Kemudian ditutup. Print luas. Kemudian kita enter, langsung keluar dia. 12. Betul ya? 2 kali 6 sama dengan 12. Ini Python. Ini Python. Jadi kalau misalnya ini adalah print itu digunakan untuk mencetak outputnya. Jadi saya ulang sekali lagi, sistem komputer itu kan 3 dia. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Input, proses, output. Kemudian ada storage atau memori untuk menyimpannya. Nah, kalau kita lihat dari coding ini untuk memahami coding komputer. Untuk kita lihat dari coding ini, inputnya yang mana gitu. Ya, inputnya itulah nilai itu. 2 itu, 2, 6 itu adalah input gitu. Tapi kita tidak menginputnya melalui keyboard. Tapi kita mendefinisikan langsung, menginisialisasinya langsung nilainya ke dalam variabelnya. Itu input. Kemudian prosesnya inilah dia yang memprosesnya adalah rumus itu. Luas sama dengan panjang kali lebar. Itulah yang memprosesnya, rumusnya. Kemudian kalau storage, memori yang mana di sini? Untuk menyimpan. Jadi kalau menyimpan di sini yang mana? Itulah tadi itu panjang, lebar, luas. Itu untuk menyimpan nilai semuanya. Itu memori gitu, variabel gitu. Nah, satu lagi output. Sistem kerja komputer itu output. Output yang mana? Itulah yang kita cetak itu. Jadi kalau di Python untuk mencetak digunakan perintahnya adalah print. Tanda kurung, tutup. Print, cetak output, luas. Luas ini cetak, hasilkan outputnya dari luas. Luas udah pasti isinya apa? Yaitu luas sama dengan 2 kali 6. Panjang sama dengan 2, lebar sama dengan 6. Otomatis 2 dikali 6 sama dengan 12. Selesai kalau Python. Ini Python. Saya coba ke bahasa pemrograman yang kedua, yaitu PHP. Nah, PHP beda lagi. Kalau PHP, saya coba menggunakan ini ya, PHP. Saya menggunakan PHP. Oke, saya menggunakan PHP. Saya menggunakan salah satu tool yang simple yaitu Notepad. Notepad++. Oke. Ini Notepad++. Kalau saya menggunakan PHP, saya perlu dipahami PHP ini adalah aplikasi bahasa program untuk membangun aplikasi website. Jadi kalau para peserta ingin membangun website, itu bisa dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, salah satu untuk bisa menjalankan skrip bahasa PHP ini digunakan yang namanya web server. Ini kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanya-tanya gitu ya, web server gitu.
Web server ini berguna untuk menjalankan skrip PHP-nya. Salah satu web server yang paling banyak populer digunakan adalah Apache Server. Itu namanya. Oke, semuanya ini Bapak Ibu kalau untuk web server ini bisa menginstal aplikasi yang namanya XAMPP. Ini yang paling mudah sekali. Ini silakan Bapak Ibu download aja di Google, namanya aplikasi XAMPP. Bentuknya kira-kira seperti ini. Maaf Pak, nggak kelihatan Pak. Kok nggak kelihatan lagi ya? Tadi kan di Python-nya itu tadi Pak. Itu masih yang nampak di situ apa itu? Python. Python ya? Kayaknya harus Iya. satu-satu ya. Harus satu-satu ya, bentar ya. Nggak bisa di split dua gitu ya. Langsung komputernya aja yang di-share Pak. Oh, satu desktop berarti ya. Ya, desktop. Bentar Mungkin ya. bisa mungkin. Mohon maaf ya, saya coba indikan dulu ya. Oh, saya cuma one partisipan. Bentar saya stop screen dulu. Apa harus nampak? Nampak Pak, nampak web Waduh, server. Notepad-nya nampak. berarti harus ini ya, harus bolak-balik saya. Oke lama. Saya malu ini kan aja. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala. Oke. Saya balik lagi. Ini kalau menggunakan bahasa PHP. Saya coba demokan aja. Kalau PHP-nya simpelnya gini. PHP gitu. Kemudian saya tutup PHP. Nah ini bahasa codingnya. Jadi kalau bahasa PHP-nya, ini mudah-mudahan nampak. Pertama adalah kita menyimpan nilai panjangnya dulu. Kalau menyimpan nilai panjang, kita buat variabelnya dulu. Saya contohkan, ini variabel kalau di PHP, beda kalau Python. Python dia tinggal buat variabel, kemudian isikan langsung, selesai dia si Python itu. Tapi kalau PHP, kita harus membuat variabel dengan menggunakan tanda dolar. Tanda dolar panjang gitu. Sama dengan, misal kita terjadi adalah 6. Dia harus diakhiri dengan titik koma. Kalau udah selesai satu baris. Ini artinya kalau kita udah ketik coding seperti ini, berarti kita itu udah membuatkan satu kotak kosong. Yang namanya kotak itu adalah panjang. Kemudian isi kotaknya adalah 6. Nah, ini sama kayak tadi itu. Kemudian yang kedua adalah lebar sama dengan 2 titik koma. Berarti kita udah buat 2 buah kotak ini. Saya berikan keterangan di atasnya. Definisikan variabel. Variabel ini. Kemudian istilahnya kita berikan rumusnya, prosesnya. Prosesnya kita tinggal ketikkan di sini variabel, artinya karena ada kotak ketiga, variabel luas, kita berikan namanya. Sama dengan, simple aja sih, panjang kali variabel lebar. Udah, kalau ini PHP. Kemudian ketika misalnya udah luas panjang kali lebar kayak gini, output cetak gitu, cetak atau output gitu. Output. Kalau di output, kalau PHP beda lagi. Kalau Python tadi print, kalau PHP dia ketuk cetak output, ecu namanya. Ecu kayak gitulah, ecu ya, apa baca ecu kayak gitu. Tinggal kita berikan ini, oke, titik koma, luas per luas sama dengan gitu, tinggal kita panggil variabelnya. Jadi nilai luasnya itu disimpan di mana? Di dalam variabel luas, di dalam di sini. Isinya apa? Panjang. Panjang isinya apa? 6. Lebar isinya apa? 2. Berarti karena kita berikan operator matematikanya kali, berarti 6 dikali 2. Nah, berarti yang kita cetak di sini adalah outputnya apa yang mau kita tampilkan? Luasnya gitu. Kita nggak tampilin panjang, misalnya 6 lebar kayak gini. Tapi kalau misalnya mau menampilkan outputnya panjangnya berapa, tinggal panggil ini aja. Kalau kayak gini berarti luas titik luas gitu. Udah selesai. Nah ini PHP. Tinggal saya save, kemudian akan saya simpan. Kalau di PHP disimpan dia di dalam htdoc gitu ya. Nanti saya jelasin
Di sini nampak ada di C, XAMPP, ada di HTDoc. Ini kebetulan ada beberapa project yang lagi saya kembangkan. Di sini kita tinggal Nggak kelihatan, Pak. nggak kelihatan ya. Ini kenapa ya nggak? Saya pindah-pindah kayak gitu nggak nampak ya? Notepad-nya kelihatan tapi Explorer-nya exam nggak kelihatan. Oke. Mas Panitia bisa ini nggak? Kenapa ya bisa saya kayak gini? Biasanya saya kalau presentasi di Zoom yang lain nggak pernah kejadian kayak gini. Harusnya bisa ya, Kang ya? Iya, harusnya bisa. Sebentar. Coba dilihat di advance kali, Kang. Advance ya. Pane of screen, jadi ada apanya, content from to camera. Advance, oke. One participant can share at time. Saya pilihnya multiple di sini. Aku juga jarang ngambil 2 sih. Sebenarnya kalau itu desktop biasanya. Iya, desktop. Saya udah share screen. Biasanya langsung jadi. Bentar ya. Saya udah di-set sebagai host sebelumnya. Udah ya? Ada co-host, Kang. Co-host ya? Iya. Bisa semua sebenarnya co-host semua itu. Nah, ini kayaknya yang content from to camera deh, Kang. Content from 2 kamera. Dari ya. advance. Advance. Jadi content from to camera. From second camera. Di mana pilihannya gitu? Nggak ada ya. Kalau 2 nggak bisa ya, klik 2 ya. 2 nggak ada di sini, Mas. Nah, ini klik 2 bisa nih, Kang, kayaknya, Kang. Klik 2. Aku coba ya, bentar ya. Iya. Coba aku bisa nggak ini? Nggak, iya cuma 1 ya. Kliknya 2 tadi share-nya. Nice. Oh, harus saya tekan new share ya kalau gitu ya. Bentar ya. Bentar. Ini yang nampak apa? Web ya? Browser ya? Browser ya? Iya, browser. Iya, browser. Berarti saya harus bolak-balik gitu nanti. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, nggak apa-apa. Saya harus bolak-balik ini. Oke. Saya balik lagi yang mudah-mudahan nampak ya. Yang tadi codingnya tadi new share, saya coba balik, saya ketikkan aja di sini localhost, saya panggil Nia tes PHP, maka kan di sini kan nampaknya luas sama dengan 12. Ini kalau yang apa misalnya bahasa website, saya dengan menggunakan bahasa PHP. Outputnya sama aja, cuma saya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Nah, gini, sampai di sini dulu. Kira-kira pemahaman coding itu, saya bawa balik lagi. Nggak apa-apalah, capek sedikit. Gini. Pemahaman coding dulu, sederhana ya gini aja. Gimana para peserta? Paham apa itu coding gitu? Itu mungkin peserta yang belum paham cara nyimpennya itu kan kursornya ditunjukkan yang kiri atas itu Pak, C_exam. Gitu ya? Cara nyimpennya mungkin di situ. Oke. Mungkin tadi kan belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Cara simpannya sih kalau Bapak Ibu para peserta kan mungkin paham ya, kalau dalam file komputer itu kan ada yang namanya ekstensi file ya, atau tipe file ya. Kalau misalnya kan, kalau lagu kan itu kan MP3, ada kalau gambar kan JPEG gitu ya, biar dikenal sebagai gambar. Kalau musik ya bisa dikenal sebagai musik gitu. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau yang coding PHP dia sama. Setiap kita mau menyimpan coding ini, coding PHP ini, kita harus menyimpan dia dengan tipe filenya adalah .php gitu. Jadi namanya, misalnya kita berikan nama adalah program setiap kita mengetikkan .php, berarti ini sudah dikenal sebagai script coding PHP. Berarti harus ada ini ya, dotnya. Cara nyimpannya, kalau si PHP ini, karena saya menggunakan Apache Server ini dia, yang ini,
Kalau ini saya coba startkan aja, kalau saya udah start, karena saya menggunakan Apache server, simpannya itu adalah saya menginstal XAMPP ini di partisi C. Partisi C, simpannya adalah C XAMPP htdoc, gini, baru disinilah simpan namanya. Misalnya saya menyimpannya dengan nama tes tadi ya, tes.php. Berarti simpan aja di sini. C ini opsional. Kalau Bapak misalnya peserta Bapak Ibu misalnya menginstal aplikasinya di D, berarti tinggal sesuaikan aja. Yang jelasnya dia di sini kalau untuk menyimpan skripnya. htdoc des.php. Cara nyimpannya mudah aja. Tinggal file save as kayak gini. Save as, kemudian nah ini dia di htdoc c XAMPP htdoc. Nah, di sini aja simpan. Kebetulan saya tidak menyimpan dalam folder ya. Saya langsung ke dalam filenya langsung. Nah, di sini tes.php kalau menggunakan Notepad++ tinggal dipilih aja. Berarti bahasa PHP gitu. Kemudian tinggal save. Nah, tinggal save. Kalau ini udah ada, saya no-kan aja. Nah, itu udah simpelnya kayak gitu. Nah, simpannya di sini di C XAMPP htdoc gitu. Kemudian cara menjalankannya, jadi dia beda. Kalau tadi kan si Python tinggal kita enter langsung jalan gitu, langsung nampak outputnya. Si PHP ini beda dia. Kalau PHP karena dia adalah bahasa berbasis web, bahasa website, setiap aplikasi yang berbasis web harus dijalankannya itu dengan menggunakan browser. Browser itu contohnya adalah Google Chrome, Firefox, Opera gitu. Itu browser. Jadi cara menjalankannya via browser tinggal kita mengetikkan alamatnya adalah linknya localhost nama filenya. Kalau tadi kan nama filenya tes.php. Berarti cukup ini aja. Link ini pastekan di localhost, maksudnya di browser. Nah, saya coba new screen lagi, new share lagi. News mana ya? Ini dia. Contohnya adalah seperti ini. Saya ketiknya localhost tes.php. Saya enter, maka akan muncul outputnya. Inilah outputnya. Simple ya codingnya ya. Nah, itu coding Bapak Ibu semuanya. Itu coding. Oke. Nah, mau saya contohkan lagi. Kalau di Java. Nah, sebelum saya masuk contoh ke dalam prakteknya lagi. Saya coba, oke. Saya new screen lagi. Balik lagi ke teori materi. Bentar ya. Saya harus bolak-balik nggak apa-apa. Oke, saya share screen. Ini nampak ya PowerPoint-nya ya. Nampak Bapak Ibu? Nampak Pak. Nampak ya, oke. Nah, ini untuk memahami coding yang tadi, ini adalah yang pertama harus memahami adalah algoritma dari coding tersebut. Ini salah satu kunci utamanya gitu. Kunci utama untuk bisa memahami coding ini adalah Bapak Ibu harus pahami algoritma dari codingnya. Apa itu algoritma? Langkah atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, contoh algoritmanya di sini yang paling mudah adalah ya seperti ini contohnya. Ada 4 langkah untuk kita menyelesaikan yang dalam bahasa kita cara manusia kita selesaikan dengan bahasa komputer dengan menggunakan coding. 4 langkah tersebut adalah yang pertama, ini tahapan dalam algoritma. Tahapan memetakan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Artinya di sini yang pertama adalah misalnya kayak tadi kita punya satu kasus, buatkan sebuah program mencari luas persegi panjang. Itu kasus. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya dengan menggunakan bahasa program atau dengan coding? Kita memetakannya itu ke dalam 4 langkah hal ini, 5 langkah hal ini. Yang pertama adalah
membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan menggunakan bahasa manusianya. Artinya, kita menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kita manusia dulu. Cara kita manusia kayak mana? Kalau contoh yang tadi, saya contohkan ini ada di yang contoh yang kasus tadi aja. Yang kasus tadi. Yang kasus tadi kita menyelesaikannya dengan cara manusia adalah pertama kita deklarasi. Tahapannya pertama mendeklarasi. Deklarasi di sini yang kita buat adalah kita siapkan kotak-kotaknya untuk menyimpan nilai-nilai yang akan diproses. Kalau tadi kan nilainya kan ada 3. Panjang, lebar, kemudian luas untuk menyimpan luasnya. Ada 3. Nah, tahapan yang pertama ini berarti kalau kita bicara bahasa manusia dengan cara kita manusia, kita menyiapkan 3 kotaknya dulu. 3 kotak. 1, 2, 3. Panjang, lebar, luas. Nah, ini cara pertama, langkah pertama. Kemudian, baru nanti setelah misalnya dengan cara manusia kita udah selesai, kita bawa dari bahasa cara kita manusia, bawa ke yang namanya disebut dengan bahasa algoritma. Bahasa algoritma atau algoritmik. Bagaimana misalnya kita menentukan itu dengan menjadikan kotak ini menjadikan namanya, kemudian kalau disebut variabel, kemudian menentukan tipe data dari variabel tersebut. Tipe datanya ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada namanya integer, ada string, ada char, ada double, nah itu beda-beda itu. Nah, kenapa ini misalnya disebut dengan integer? Karena nilai yang akan saya masukkan ke dalam kotak ini itu adalah bernilai angka. Jadi, kesimpulannya kalau nilai integer, tipe data integer ini ketika nilai yang ingin kita simpan itu adalah angka. Kalau huruf berarti bukan integer. Kalau misalnya bilangan pecahan bukan integer, tapi double atau float. Kalau bilangan desimal berbentuk angka, bilangan udah pasti angka, dia buat integer kayak gini. Nah, baru nanti tahap yang ketiga adalah mengubah dari bahasa algoritma menjadi bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Saya udah contohkan tadi dalam bahasa pemrograman. Kalau misalnya dalam bahasa Python, berarti di sini kalau menggunakan Python, panjang, saya coba kecilkan, panjang sama dengan, ini berarti panjang, lebar, luas. Ini kalau Python. Kalau misalnya PHP, berarti kita buatkan variabel panjang, variabel lebar, variabel luas. Nah, ini kalau PHP, bahasa PHP. Kita membuatkan kotaknya. Artinya, ini bahasa coding, ini bahasa algoritma, ini cara kita manusianya. Berarti ini kotaknya untuk menyimpan nilai. Nah, saya coba 3 langkah ini dulu. Ketika 3 langkah ini selesai, baru langkah ketiga, langkah selanjutnya menginisialisasi, mengisikan gitu. Kotak tadi masih kosong, sekarang kita isikan nilainya. Kalau dalam bahasa codingnya di sini, kalau bahasa pemrograman, variabel panjang sama dengan 6 tadi. Berarti kita mengisikan. Kemudian variabel lebar sama dengan 2. Nah, kita isikan nilainya. Artinya ini bahasa coding, ini bahasa algoritmanya, 2 diisikan ke dalam kotak ini cara kita manusia. Kotak 1 panjang diisikan nilai 6. Kotak 2 lebar diisikan nilai 2. Ini panjang, ini lebar. Baru yang ketiga, langkah selanjutnya ketika sudah diisikan nilai, diproses. Ini kan sistem kerja komputer. Nah, ini diproses di sini, baru kita kalau bahasa coding, kita berikan rumusnya. Variabel luas sama dengan variabel panjang dikali. Berikan simbolnya variabel lebar. Maka selesai. Baru di sini finalisasi luas. Berapakah luasnya? Berarti tinggal diambil nilai dari kotak si luas.
Kalau ke dalam bahasa pemrograman, tinggal kita isikan di sini echo. Echo kayak gitu, variabel luas. Maka nilainya adalah luas berapa isinya? 6 dikali 2, selesai luasnya. Nah, ini yang saya contohkan di sini adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan coding, permasalahan suatu kasus dengan menyelesaikannya dengan menggunakan coding atau bahasa pemrograman. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Kalau ke dalam langkah ini, kompilasi dan running, kita tinggal menjalankannya. Atau tinggal dikompil dengan menggunakan tool yang bisa membaca. Artinya kalau PHP berarti menggunakan kayak Apache Server tadi. Kalau si Python membutuhkan interpreter si Python-nya yang bisa membaca, mengkompil bahasa Python. Kalau Java lain lagi. Itu tool untuk kita bisa install ke dalam komputer. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit teori dasar mengenai coding. Nah, ini langkah-langkahnya kayak kira seperti ini. Membuat langkah-langkahnya kalau saya jelaskan secara umum, kalau ini cara ini ya, kalau yang secara detailnya lagi, kita bisa memilahkannya ke dalam 3 kolom yang seperti ini. Ada bahasa manusia, kalau ini menggunakan flowchart, tapi flowchart ini opsional aja. Bahasa manusia, bahasa algoritma, kemudian ini bahasa coding. Bahasa coding itulah yang saya praktekkan tadi. Dalam bahasa PHP dan bahasa si Python. Nah, ini cara kita dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa coding. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kayak gini. Ada dari mulai deklarasi, masukkan nilai, ini bahasa coding seperti saya contohkan tadi. Baik, ini sampai di sini dulu. Gimana Bapak Ibu? Ada mau ditanggapi? Saya persilahkan. Nanti setelah ini saya akan demokan yang pembuatan project yang jadi, tapi dalam platform yang lain. Kalau ini nanti ini materi akan di-share bagaimana algoritma untuk ada for ya. Misalnya contoh praktek 2 itu untuk menjumlahkan bilangan dari angka 1 sampai bilangan masukan yang dikehendaki. Nanti ini bisa dipraktekkan, saya akan share materi ini kepada Bapak Ibu semuanya. Intinya yang perlu dipahami adalah dalam belajar coding, salah satu yang perlu untuk menyelesaikan suatu masalah adalah dengan memetakan masalah itu dengan tahapan-tahapan langkah yang seperti ini, atau disebut dengan algoritma dan pemrograman. Algoritmanya kira-kira seperti ini. Oke, Bapak Panitia, Mas, sampai jam berapa? Saya ini ya, waktunya kira-kira masih lama nggak? Masih lama, Pak. Masih sampai jam 3. Barangkali untuk sambil tanya jawab, mangga. Oke, makasih, Pak. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya persilahkan aja ya, nggak apa-apa ya, karena masih ini. Di kolom chatting saya pikir nggak ada. Oke. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Oke. Ya Pak, mau bertanya Pak. Silakan Bapak. Silakan Mas. Mungkin langsung buat aplikasi seperti kalkulator gitu Pak, coba Pak. Mungkin biar lebih paham, misalkan mau pakai PHP atau pakai apa itu tadi Python. Jadi input ketika ada input 2 dan 3 kemudian dikali sama dengan 6 itu kan seperti kalkulator gitu Pak. Mungkin seperti itu mungkin. Oh. Jadi kan otak-atiknya kode kan biar lebih paham Pak. Otak-atik coding ya. Oke. Iya Pak. Oke, makasih Bapak. Jadi kan sebelum banyak bahasa nanti kan malah bingung Pak. banyak bahasa pemrograman. Oh iya. Oke, baik.
Ini ya, saya karena tadi ini saya contohkan di sini perlu dipahami juga bahwa ini saya skip tadi karena kalau ini kan lebih banyak ke prakteknya. Jadi Bapak Ibu perlu memahami sebelum saya menjawab yang pertanyaan tadi, eh, perlu Bapak Ibu pahami bahwa jenis-jenis bahasa pemrograman itu kan ada banyak macam ya. Saya udah bilang tadi ada sedikit contoh. Kalau ingin membuat aplikasi yang untuk desktop artinya yang berjalan tanpa misalnya apa istilahnya berjalan di komputer gitu. Itu Bapak Ibu bisa mempelajarinya ada banyak bahasa pemrograman yaitu misalnya Visual C#, ada Visual C++, ada Java, kemudian ada si Python juga. Nah, kalau ingin membuat aplikasi untuk perangkat mobile, misalnya untuk Android, iOS, itu bisa dengan menggunakan bahasa pemrograman yang namanya ada Java, Kotlin, ada Swift. Swift ini untuk iOS, kalau Java, Kotlin ini untuk Android. Tapi kalau yang satu lagi, kalau ini bersifat natif. Natif artinya hanya berjalan di satu platform aja. Kemudian ada salah satu framework yang paling populer sekarang digunakan untuk pada perangkat mobile, yaitu namanya Flutter. Flutter ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, si Flutter ini bisa membuat aplikasi kedua OS, Android dan iOS. Kalau Bapak Ibu paham bahasa web, berbasis web, ada JavaScript untuk membuat mobile. Salah satu framework untuk membuat JavaScript ini ada framework namanya React Native dan Vue.js. Nah, ini nanti saya share aja materi ini. Kalau untuk membuat website, itulah seperti saya contohkan tadi, ada PHP. Ada PHP untuk yang front end-nya, front end untuk halaman layout depannya. Juga ada HTML, ada CSS. Oke, mengenai yang permintaan Bapak Ibu, tadi saya coba akan contohkan. Coba share screen. Oke, nampak ya Bapak ya? Program kalkulator. Nah, program kalkulator kalau misalnya saya berikan contoh di sini, saya berikan judul Echo itu untuk menampilkan output program kalkulator. Kayak gini. Nah, ini hanya contoh simple sederhana program kalkulator. Kalau misalnya kita membuat langsung program kalkulator dengan menggunakan bahasa PHP. Kalau dengan menggunakan PHP sama seperti tadi sih sebenarnya, kita hanya perlu mendefinisikan dua nilainya aja. Berarti kan ada nilai 1, ada nilai 2. Misalnya kita berikan nilainya nilai A dan nilai B. Sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya nilai 1. Kemudian kita berikan koma nilai 2. Nah, ini artinya kita mendefinisikan kotaknya dulu. Kita mendefinisikan, saya berikan keterangan aja, komentar, membuat kotak. Kayak gini lah. Ada nilai 1, ada nilai 2. Kemudian, untuk menampungnya nanti, misalnya nilai 1, nilai 2. Misalnya ditambah misalnya. Kita hanya tinggal bermainkan di ini aja. Di di operatornya aja. Jadi operator itu ada kali, tambah, bagi, kurang. Jadi gitu. Misalnya saya contohkan hasil tambah sama dengan berarti misalnya di sini nilai 1 ditambah variabel nilai 2. Nah, kalau kita buat kayak gini, misalnya saya copy ini yang untuk tambah. Kalau misalnya untuk bagi, kita buatkan untuk yang kotak yang ketiga, untuk yang menampung hasil baginya. Misalnya hasil bagi sama dengan variabel, sama aja sih, saya copy paste aja. Kayak gini, nilai 1 ditambah nilai 2. Tapi saya tinggal ubah saja, bagi menjadi seperti ini.
Nah, ini contoh yang ini ya. Tetapi di sini tidak akan terjadi, kita hanya bermain di sini aja sebenarnya. Di simbol ini aja, tambah, bagi. Kalau mau kali berarti tinggal diubah aja menjadi kali. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya bagi, ini kan tidak akan terjadi kalau misalnya nilainya belum kita isi. Berarti kita isikan nilainya di sini. Mengisikan nilai. Saya kayak gini. Berarti kita tinggal isikan di sini aja. Nilai 1 sama dengan misalnya 5. Titik koma. Nilai 2 sama dengan 10. Nah, ini kita definisikan langsung nilainya. Nah, kalau kejadian kayak gini, ini berarti kita ini inputnya, ini prosesnya. Ada satu lagi yang belum, yaitu bagian outputnya. Kalau bagian outputnya, tinggal kita titikkan di sini, echo yang seperti ini, karena itu untuk menampilkan outputnya. Echo di sini, tambah, sama dengan, tinggal kita panggil, hasil, tambah kayak gini. Kemudian yang kedua, kalau untuk ini, bagi, tinggal kita panggil aja, variabel, hasil, bagi, kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini karena misalnya untuk spasi, kita bisa memberikan /n kayak gini. Oh, di sini. Nah, tinggal kita save aja. Tinggal kita save, kemudian saya save, kemudian saya coba share screen. Outputnya otomatis, oh ini ada sedikit errornya. Bentar saya perbaiki error. Mungkin hurufnya itu Pak, tambah itu kan T-nya kan besar dan kecil mungkin. Bentar. Ini yang nampak. Oke. Oh, ada ini. Sorry. Ini. Artinya di sini kan, nah ini yang nampak. Tadi kesalahannya saya ketik coding. Jadi bahasa programming ini kalau kelebihan titik koma aja dia udah error gitu, nggak bisa lagi gitu. Jadi ini kalau kita jadikan outputnya, ini saya harus balik lagi. Ini outputnya udah nampak. Jadi program kalkulator tambah sama dengan 15 dibagi sama dengan 0,5. Karena itu kan pembagian. Jadi langsung akan dibagikan gitu. Ini kalau nilainya kita definisikan secara langsung. Tapi kalau misalnya nilainya ditentukan, berarti kita harus bermain dengan menggunakan form, yaitu dengan menggunakan bahasa HTML ya. Itu kalau misalnya, kalau ini kan nilainya, nilai 5 dan 10 kan saya langsung tentukan. Tapi bagaimana kalau misalnya nilainya itu bebas diketikkan oleh si operatornya. Misalnya berapa nilai 1 diketikkan gitu. Berapa nilai 2 diketikkan. Itu saya harus menambahkan coding untuk membuat form dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Saya harus menggunakan form itu untuk menggunakan HTML-nya. Itu kalau saya praktekkan, kalau untuk membuat kalkulator saya lengkap, kayaknya lama tuh Mas. Nggak cukup waktu ini sampai jam 3 ya, ini udah jam setengah 3 tuh. Karena saya ada satu praktek lagi untuk yang membuat aplikasi mobile. Mungkin itu ya sedikit pertanyaan dari ini jawaban Mas ya. Iya Pak, siap. Karena nggak cukup waktu juga ini nanti. Iya sudah agak sedikit paham. Oke, ini hasilnya tadi program kalkulator tambah sama dengan 15. Ini karena belum saya atur untuk spasinya. Oke, saya balik lagi ke yang
praktek yang ini ya, materi dulu. Kalau yang ini, nah saya coba praktekkan. Java nggak jadi saya prakteknya, nah, karena Java ini ya, karena berhubung waktu, ada waktu sekitaran 30 menit lagi sampai jam 3. Saya akan mencoba, kalau tadi adalah membuat program kepada berbasis website dengan berbasis desktop. Kalau Python tadi itu desktop. Kalau yang saya menggunakan PHP itu berarti website. Ya kan? Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan untuk pembuatan aplikasi pada perangkat mobile. Apa perangkat mobile? Perangkat mobile ini adalah kayak smartphone lah. iOS misalnya smartphone, Apple, Android, itu adalah perangkat mobile. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang pembuatan aplikasi pada perangkat mobile yang menggunakan OS Android. Nah, udah pernah buat nggak Bapak Ibu semuanya? Udah pernah ini ya, tahu nggak misalnya, oh kalau untuk OS mobile ini ya, udah pernah nggak? Kalau aku sih belum, Kang. Belum ya? Belum ya? Ini kenapa? Ini perlu, karena kan sekarang kan terus terang, teknologi aplikasi pada perangkat mobile itu sangat populer sekarang. Sangat berkembang sekali. Apalagi misalnya kita berbicara inovasi. Gojek salah satu contohnya. Gojek itu lahir kenapa? Karena ada satu masalah. Kemudian kalau misalnya penjualan-penjualan online, hampir rata-rata itu semuanya menggunakan perangkat mobile. Nah, apalagi kalau di Indonesia mungkin populernya sekarang pada smartphone Android ya. Nah, sekarang saya coba mau praktekkan, mungkin ini menjadi satu masukan nanti bagi Bapak Ibu untuk coba mempelajari yang bagaimana membangun aplikasi pada perangkat mobile. Bahasa coding apa yang digunakan untuk membangun aplikasi pada perangkat mobile. Saya akan tunjukkan demonya langsung. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal baru bagi para Bapak Ibu semuanya. Untuk membuat aplikasi pada perangkat mobile, kalau untuk yang OS Android, saya akan mencontohkan dengan menggunakan salah satu bahasa yang paling populer sekarang digunakan oleh para pengembang pada perangkat mobile, yaitu framework ini tool bantu yang namanya adalah si Flutter. Flutter namanya. Si Flutter ini hebatnya adalah dia itu bisa membuat aplikasi langsung ke multi platform. Multi platform artinya apabila kita membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter, aplikasi tersebut bisa berjalan di OS Android dan juga bisa di OS iOS. Satu kali kerja bisa berjalan kedua platform tersebut. Ke Android bisa, ke iOS bisa. Hanya satu kali kerja aja. Berbeda kalau misalnya dengan menggunakan bahasa Java atau Kotlin. Ini bahasa pemrograman. Java bahasa pemrograman atau coding. Kotlin juga bahasa pemrograman. Apabila kita membuat dengan bahasa Java dan Kotlin, dia hanya bisa berjalan di OS Android. Ini bedanya. Kalau dengan menggunakan Flutter, bisa ke multi OS seperti ini. Bisa dua-dua berjalan aplikasi kita. Artinya bisa diinstal ke sana. Tapi kalau Java, bahasa coding Java dan Kotlin, hanya bisa di OS Android saja. Nah, ini multi pemahaman. Saya akan contohkan, saya nggak contoh semuanya, saya akan coba praktekkan bagaimana membuat aplikasi dengan menggunakan namanya Flutter. Biar bisa multi OS. Ini butuh pengetahuan, apalagi untuk membangun aplikasi pada perangkat mobile. Nah, untuk kebutuhan dalam membangun Flutter ini, Bapak Ibu harus install dalam laptopnya adalah yang pertama adalah Flutter SDK. Kemudian yang kedua adalah
Android Studio. Nah, Android Studio. Yang ketiga adalah ID-nya atau ini ya, tempat mengetikkan codingnya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, cukup itu aja. Flutter, Android Studio-nya. Kemudian kalau untuk menginstalnya satu lagi adalah Java JDK-nya. Nah, ini semuanya bisa di-download secara gratis. Semuanya bisa di-download secara gratis di websitenya masing-masing. Dan ini simple aja sebenarnya. Saya akan contohkan demokan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kalau nanti bisa jadi satu bahan pengetahuan ya, bagaimana membangun aplikasi pada perangkat mobile. Oke, baik. Saya lanjut ya. Tapi ini saya harus share bagi-bagi screen lah ini. Saya akan contohkan dengan menggunakan visual dengan menggunakan Flutter. Saya share screen. Oke, ini adalah yang untuk Flutter. Nampak ya semua? Nampak? Mohon informasi yang nampak di layar apa? Visual Studio Code. Betul. Visual Studio Code. Ya udah betul. Jangan sampai saya nanti. Ini saya akan coba mencontohkan membuat aplikasi pada perangkat mobile. Ini untuk suatu kebutuhan. Saya coba ketikkan. Caranya sih mudah aja. Saya tinggal ketikkan dengan menggunakan perintah sedikit di sini. View, command palettes, kemudian saya ketikkan perintah new application project. Artinya membuat project baru. Nanti saya tunjukkan codingnya. Oke, saya tunjukkan. Oke, kemudian saya dihadapkan kepada cara menyimpan projectnya. Saya simpan aja di D. Kemudian ini menyimpan projectnya. Saya belajar Flutter, oke. Kemudian saya berikan namanya misalnya adalah demo aplikasi. Saya berikan nama projectnya. Kemudian saya enter. Nah, hebatnya si Flutter ini adalah yang penting kita connect internet, otomatis dia ada yang chatting. Nanti saya jawab chattingnya ya. Akan langsung dibuatkan aplikasi atau codingnya itu akan langsung diberikan. Bagaimana untuk saya kita nggak perlu ketik dari nol lagi. Ini langsung si Visual Studio Code ini akan langsung membuatkan coding, mengetikkan coding secara otomatis untuk kebutuhan aplikasi Android kita. Mohon ditunggu sebentar karena ini lagi mendownload. Ini mohon maaf ya, ada sedikit lama karena proses pembuatannya memang agak ini. Nanti modulnya ada, saya nanti akan kasihkan ke panitia bagaimana pembuatan yang untuk modul aplikasi mobile ini. Ini langsung kelihatan semua, Pak. Sip. Ini kelihatan semua ya? Iya, seharusnya kan dari tadi kan enak. Saya nggak tahu juga, saya klik-klik aja tadi ini udah mulai gini. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini saya tunjukkan yang untuk ini ya. Untuk aplikasi Android-nya. Oke.
Nah, ini kan kalau menggunakan si Flutter inilah hebatnya dia nih. Dia langsung jadi apa misalnya codingnya itu langsung ada. Ini kodenya ini. Ini kodenya yang udah jadi tadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan si Flutter tadi, codingnya ini langsung nggak perlu kita ketik lagi. Tinggal kita ngotak-ngatik aja sih. Mau menambahkan apa yang memang mau kita tambahkan dalam coding ini. Saya nggak mau menjelaskan coding ini terlalu jauh, karena ini panjang ya pembahasannya. Jadi kalau misalnya ini coding sederhana untuk membuat aplikasi mobile. Jadi ini saya ada emulator kebetulan di samping, ini smartphone saya. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan Flutter ini, dengan menggunakan bahasa coding, ini namanya bahasa Flutter. Jadi kita dengan mudah bisa membuat aplikasi pada perangkat mobile. Ini ketika saya run, dia akan menghasilkan aplikasi yang kira-kira bentuknya seperti ini. Ini simple aja sih. Ini hanya aplikasi untuk yang Hello World-nya aja. Nah, kalau misalnya ini smartphone emulator ya namanya. Emulator ini untuk menguji aplikasi kita. Jadi di sini kalau hasil dari run source code ini, hasil aplikasinya akan langsung dimunculkan nanti di sini, di emulator yang ada di samping di sini. Emulator di samping. Ini saya ulangi, Bapak Ibu semuanya, ini adalah pembuatan aplikasi pada perangkat mobile atau pada smartphone Android. Kalau mau menggunakan yang smartphone iOS, berarti harus menggunakan laptop yang Apple. Nah, di sini ini contoh hasil run aplikasinya. Ini contohnya, demo homepage-nya. Di sini kalau misalnya ini codingnya ketika kita run, dia akan langsung menghasilkan aplikasi yang default-nya seperti ini. Ini hanya simple aja. Simple, 2, 3, kayak gini diklik akan langsung bernilai gini semuanya. Ada banyak aplikasi yang udah saya pernah buatkan pada perangkat mobile. Artinya kalau kita belajar misalnya untuk memahami coding ini memang agak sedikit lama ya. Tapi nanti saya akan kasihkan modul untuk mempelajarinya. Kebetulan saya lagi menulis buku tentang bagaimana membangun aplikasi pada perangkat mobile. Nah, ini sangat diperlukan. Artinya saya tadi nggak sampai 5 menit, hanya berapa menit saja, 2 menit, saya hanya mengetikkan kode perintah sedikit aja, udah jadi source kode yang banyaknya seperti ini, kemudian udah jadi aplikasinya. Tinggal kita mengedit-ngedit saja. Nah, inilah hebatnya kalau kita menggunakan framework yang namanya Flutter. Nah, tadi kan Bapak Ibu bisa menghitung waktu. Hanya 2 menit sampai 3 menit, saya ketikkan satu perintah aja, udah jadi aplikasinya. Nah, ini kodenya dan ini adalah hasil aplikasinya. Hasil aplikasinya seperti ini kira-kira. Ini simple. Nanti kalau mau mengubah, tinggal kita mainkan kodenya di sini, tinggal ubah-ubah saja. Nah, ini kalau misalnya ini hasilnya. Nah, ini. Kalau contoh aplikasi yang untuk membuat dengan Flutter ini, saya kebetulan ada beberapa aplikasi yang udah saya buat. Ini ada banyak di sini. Saya ada beberapa yang membuat aplikasinya. Ada banyak. Ini kebetulan saya kemarin ini kalau berhubungan dengan topik yang misalnya tentang Philac ini desa digital. Saya kemarin lagi mengembangkan salah satu aplikasi untuk yang apa namanya pelaporan dan pengaduan warga desa yang berbentuk dengan menggunakan smartphone. Nama aplikasinya adalah Wargaku. Dan ini contoh aplikasi yang pada perangkat mobile. Ini adalah dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang seperti ini. Jadi aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan laporannya itu secara langsung melalui smartphone. Ini aplikasinya udah jadi saya buat kan dulu. Nah, untuk membuat aplikasi yang modelnya seperti ini bisa dengan menggunakan bahasa pemrograman yang saya sebutkan di sini tadi, yaitu namanya Flutter. Flutter lah kalau dibacanya kayak gini. Nah, ini sekedar pengetahuan saja, pengetahuan untuk bagaimana cara kita memanfaatkan coding, memanfaatkan bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi pada perangkat mobile atau pada smartphone yang OS-nya Android.
Oke, ini sekedar pengetahuan, gunakan bahasa pemrograman Flutter, namanya Flutter gitu. Oke, ini contoh demo secara langsung bagaimana membuat aplikasinya. Oke, mungkin saya nggak ini ya karena waktu ya, ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kalau mau penjelasan coding ini banyak kali nih, nggak bisa saya jelasin satu persatu. Karena ini butuh workshop khusus lah kalau untuk mempelajari yang coding-coding yang seperti ini. Oke, mungkin Bapak Panitia, saya pikir sedikit penjelasan pengetahuan tentang yang berhubungan dengan bagaimana membangun aplikasi khususnya pada perangkat mobile dan juga pada berbasis website. Dan juga saya contohkan tadi ada yang untuk yang berbasis desktop, yaitu dengan menggunakan si Python tadi ya. Oke, ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan, saya kembalikan dulu sama panitia. Ya, mangga barangkali ada yang mau tanya. Tadi kayaknya seru banget. Soalnya saya juga tadi nyimak, Mas. Sorry ya Mas, kalau teorinya materi saya agak sedikit advance ya, karena terus terang ini memang saya harus menjelaskan bahwa inilah codingnya. Artinya Iya. untuk membuat aplikasi ini coding yang digunakan. Anda Dasarnya tuh ini gitu ya, Pak? Iya, dasarnya ini loh. Tapi kalau mau nanti mau belajar lebih lanjut lagi, yang penting udah tahu, nanti tinggal dibelajar apakah di workshop yang lain ataupun yang lainnya gitu. Iya, soalnya masalahnya juga anak saya juga lagi belajar ini, makanya waduh, anak saya belajar ribet juga ternyata. Ribet memang. Ya makanya sekarang udah arahnya ke arah digital semua ya, anak-anak terlalu karena dibajelin dengan kalau dulu kita mainnya main tokle, main layangan. Kalau sekarang mungkin gadget ya Pak ya. Gadget ya. Sekarang kan ada program yang lagi memang dikembangkan. Saya kebetulan mau coba jalankan juga, yaitu namanya Coding for Kids itu. Coding untuk anak-anak gitu. Jadi bagus itu Pak. Anak-anak itu jangan hanya menggunakan smartphone itu untuk bermain game, menonton YouTube itu kan. Tapi bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan logika berpikir dia untuk membuat aplikasi-aplikasi sederhana. Jadi bisa buat game sendiri gitu, bisa membuat aplikasi sendiri. Salah satu contohnya adalah pengetahuannya itu tadi, coding ini dipahami, coding ini dipelajari, logika-logika kayak gini. Jadi kan positif sekali kan, dia nggak main HP hanya untuk main-main, tapi bisa dia menciptakan suatu ide-ide inovatif gitu. Itulah. Jadi dia bisa tahu fungsinya seperti apa, harus bagaimana. Iya gitu. Bisa Mas. Lebih menariknya seperti apa, berpikir bisa ke depan, visioner gitu ya Pak ya. Iya betul Mas. Makanya ada program itu kalau di luar negeri udah banyak sekali itu, namanya Coding for Kids. Coding untuk anak-anak itu. Kalau Indonesia itu sekarang mungkin kalau di Pulau Jawa udah banyak kayak yang menjalankan program. Saya lagi mencoba menyusun untuk saya terapkan di daerah saya di sini. Mudah-mudahan itu bisa mengembangkan minat anak-anak itu untuk memanfaatkan smartphone itu untuk hal-hal yang menuntut dia untuk menghasilkan suatu ide-ide yang kreatif dan inovatif sesuai dengan era kita sekarang. 4.0 dan menuju ke 5.0 gitu. Berarti bisa ada kemungkinan masuk ke ini ya, apa ekstrakurikuler juga atau pembelajaran nanti ke depannya ya. Iya gitu. Soalnya yang saya tahu juga kayak 4G, 5G gitu kan ada keterlibatannya dari orang-orang Indonesia juga ya Mas. Iya betul Mas. Ya kan makanya sebenarnya kan banyak yang pinter gitu. Kayak Jim Giovanni gitu kan. Cuma kan kenapa nggak di sini nggak ke itu gitu kan. Cuma ya inilah akhirnya saya tahu ternyata bahasa mesin itu seperti ini gitu. Tidak semudah yang kita memang tidak mudah Mas. Mas Rokib kayaknya mau nanya barangkali Mas. Silakan kalau masalah. Mangga. Saya penasaran itu yang apa? Game for Kids. Itu tampilannya seperti gimana? Yang mana Mas? Kayaknya Maaf bisa diulang. Yang untuk anak-anak itu apa? Aplikasi untuk anak-anak itu, yang buat aplikasi untuk anak-anak itu. Oh iya, oke saya tunjukkan aja Mas ya. Kalau yang untuk anak-anak, kalau untuk anak-anak itu bisa mempelajarinya. Kalau saya tadi bilang kan coding programnya itu kan coding for kids gitu ya. Ini kan untuk memahami dia, menguatkan logika berpikir dia, karena kan coding ini salah satu pengetahuannya adalah logika pikirnya itu ditingkatkan. Bapak Mas bisa mengajarkan dengan menggunakan aplikasi tinggal drag and drop aja. Namanya aplikasinya adalah Struct. Ya.
Kalau ketik di Google, mudah-mudahan nampak ya. Nampak ya? Nampak Mas, nampak. Apa ya? Aplikasi Struct. Nah ini untuk belajar coding. Nah itu ada itu. Nah ini belajar programming untuk anak. Nah, itu kan ada banyak lah referensinya di situ. Pemrograman mudah tanpa coding, artinya kalau coding ini kan, kalau tadi kan dengan bahasa coding kayak gitu ya, bahasa alien ya kalau orang bilang kan. Tapi kalau menggunakan aplikasi namanya Struct ini, itu tinggal drag and drop aja. Dan anak-anak itu kita bisa diolah logika berpikirnya itu. Kalau untuk menggerakkan ini apa ya kodenya gitu. Misalnya ada satu benda, kayak game itu kan ketika dia tekan tombol ini, jalan dia. Ketika dia tekan tombol stop, kok berhenti dia. Nah itu bagaimana itu? Itu bagaimana logikanya itu, permainannya itu. Itu kalau dengan menggunakan aplikasi Stress ini, gampang kali itu. Anak-anak itu akan terasah otaknya itu untuk berpikir logika dalam suatu coding lah ya. Jadi ini aja Bapak atau Mas, gunakan aja aplikasi ini, namanya Struct ini namanya. Gitu. Ketik aja di keyword di Google, ketik aja kayak gini. Akan ada di situ. Mohon maaf saya di dalam workshop ini tidak menjelaskan teori tentang itu ya. Tapi untuk pemahaman aja. Oke, makasih Mas pertanyaannya. Ada lagi? Saya coba. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya coba ada di fitur chat ini. Mungkin coba saya ini kan. Oke. AFD itu apa ya? Oke. AFD itu singkatannya dia hanya emulator. Jadi gini, yang mana sih AFD? Ini dia. Jadi kalau misalnya kan kalau pada perangkat mobile ini emulator yang namanya. Jadi kalau kita buat aplikasi pada perangkat mobile, kita kan perlu melihat hasil aplikasinya kayak mana sih. Kalau ini kan codingnya, kodenya itu, coding ini codingnya. Nah, hasil dari coding ini apa sih? Nah, itu kan. Jadi kita ingin lihat, bagaimana cara melihat hasil dari coding ini? Baru kita merunkan projectnya biar dikompil oleh komputer, dibuild oleh komputer. Nah, makanya kalau kita sebenarnya bisa menggunakan smartphone sendiri. Misalkan kita punya smartphone Android, ya udah colokin aja ke laptopnya, langsung akan diinstal, nampak hasilnya itu ke dalam perangkat smartphone kita. Tapi kalau misalnya nggak ada smartphone, bisa pakai emulator. Itulah AFD, inilah emulator. Android Virtual Device namanya. Yang berbentuk emulator yang contohnya seperti ini. Jadi kita bisa melihat hasil coding ini langsung nampak di emulator yang bentuknya seperti ini. Dia langsung jalan run-nya di sini aplikasinya. Ini coding, ini hasilnya. Kira-kira demikian. Pertanyaan yang di fitur chat, apa itu AFD. Kemudian Mas, maaf ya saya baca di sini ya, Mas Sofyan ya. Enggak, Pak. Silakan. Oke, ada pertanyaan, prosesor apa yang bisa digunakan untuk coding? Oke, baik, saya jelasin. Prosesor, spesifikasi. Mudah-mudahan bisa baca. Oke, bisa nampak. Spesifikasi untuk belajar. Kalau untuk membuat aplikasi desktop, itu nggak terlalu inilah. Kalau aplikasi desktop, Bapak Ibu punya Core 2 Duo, minimal sekali, Core 2 Duo, udah RAM 2 GB, udah cukup. Kalau untuk yang desktop nggak perlu ini, tapi ada sedikit lambat lah. Tapi kalau minimal sekali misalnya Core i3, itu udah RAM-nya yang penting. Kalau udah misalnya RAM-nya 4 GB, udah selesai. Kalau untuk aplikasi website, sama aja sih, nggak terlalu tinggi-tinggi kali. Nggak perlu tinggi kali, minimal seperti ini aja udah cukup itu. Tapi kalau untuk aplikasi mobile, khususnya untuk membangun aplikasi pada perangkat mobile, ini butuh spek khusus. Kenapa butuh spek khusus? Kalau misalnya speknya terlalu rendah, itu akan lambat sekali dan tidak akan maksimal kita membuat codingnya, membuat aplikasinya. Minimal spek yang disarankan untuk membuat aplikasi pada perangkat pada mobile
yaitu minimal Core i5 minimal dan RAM-nya adalah 4 GB. Disarankan bukan 4 GB, 8 GB. Disarankan. RAM-nya 8 GB. Kalau laptop saya yang saya gunakan ini, laptop saya Core i5, RAM-nya 8 GB. Itu udah maksimal itu. Artinya kita udah apa maksudnya? Ketika kita ketik coding, kita jalankan programnya, udah puas kita. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu punya misalnya RAM-nya 2 GB dengan Core i3, ini harus banyak sabar. Artinya ketika kita jalankan projectnya, butuh kesabaran yang luar biasa karena dia lambat sekali loadingnya. Jadi sekali lagi sarannya Core i5 RAM-nya minimal sekali 4 GB. Tapi itu ada sedikit lambat lah. Tapi udah hampir selalu maksimal lah. Itu jawaban dari pertanyaan di fitur chatting prosesornya. Kemudian ada pertanyaan lagi, penggunaan IDE Eclipse masih rekomendasi nggak? Lalu apa perbedaan yang signifikan dalam coding OS Android dan iOS? Oke, saya jawab ya. Penggunaan IDE Eclipse itu tidak disarankan lagi dalam membangun aplikasi Android. Kenapa? Android itu yang punyanya sekarang adalah Google. Yang punyanya Google gitu. Google sudah merekomendasikan pengembangan aplikasi Android sekarang itu dengan menggunakan tool yang namanya IDE ya. Namanya adalah Android Studio. Ini IDE ya. IDE itu adalah semacam tool untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio namanya. Kenapa Eclipse tidak digunakan lagi? Kalau kita menggunakan Eclipse, artinya Google tidak mensupport lagi segala layanan atau paket-paket yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi tidak diberikan lagi pada Eclipse. Awalnya dulu pakai Eclipse. Masa dulu Android Jelly Bean, Marshmallow, KitKat dulu ya. Kalau yang dulu-dulunya waktu pertama kali muncul Android, itu memang menggunakan Eclipse. Tapi kalau sekarang Google sudah merekomendasikan jangan pakai lagi Eclipse, tapi gunakan tool yang disarankan yaitu Android Studio. Itu jawaban pertama. Pertanyaan kedua, apa perbedaan signifikan dalam coding OS Android dan iOS? Ada perbedaannya. Kalau Android dia menggunakan bahasa Java, Kotlin, ini native. Kalau iOS dia menggunakan bahasa Swift. Itu beda dia. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya membuat coding menggunakan bahasa Java bisa dipakai ke iOS? Nggak bisa. Kita mengcoding program menggunakan bahasa Kotlin, bisa diinstal ke perangkat iOS? Nggak bisa. Kalau ingin membangun untuk di OS iOS, berarti gunakan bahasa coding Swift namanya. Ini bahasanya namanya. Nah, hebatnya si Flutter yang saya contohkan tadi, ada juga ini sudah namanya multi-platform. Artinya multi-platform, kalau kita mengetikkan coding membuat aplikasi mobile dengan menggunakan si Flutter, hasil aplikasinya itu bisa jalan ke iOS, bisa jalan ke Android. Dua-duanya bisa. Nah, ini kalau Flutter. Ada satu lagi yang bahasa web, yaitu namanya React Native. Silakan. Ada lagi namanya Vue.js. React Native dengan Vue.js ini adalah bahasa JavaScript, bahasa web. Yang apabila kita membangun aplikasi dengan menggunakan coding ini, dengan kode ini, dia bisa juga multi-platform. Mungkin sekilas demikian jawaban dari pertanyaan dari Muhammad Nur ya. Perbedaan signifikan dan penggunaan IDE Eclipse untuk membuat aplikasi pada perangkat mobile. Oke Pak Sofyan, saya kembalikan. Silakan Pak, kayaknya waktunya udah habis ya. Masih ini ya, padahal masih banyak juga yang mau nanya ini, seperti masih penasaran. Mungkin bisa nanti
ada yang bisa kita upload juga dari panitia. Nanti kita bakal upload materinya Bapak Pak Ridwan. Nanti kita coba sharing juga. Barangkali ada yang sudah kenal ataupun itu silakan kontak aja barangkali mau belajar sendiri. Oh iya. Saya kasih nomor kontak aja ya. Jika ada privasi ya. Mangga tuh. Makanya kan silakan. Nomor HP saya dan WA 0852 7747 2958. Nah, barangkali yang mau nanya-nanya silakan langsung kontak juga. Bisa nambah saudara jadinya kan. Oke, silakan, nggak ada masalah. Makanya jadi istilahnya sekarang kita minta closing statement-nya aja dari Pak Ridwan, Pak. Untuk menutup acara ini, Pak. Mangga, Pak. Ya. Silakan. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu semuanya dan para peserta yang pada workshop hari ini, closing statement daripada saya pada kesempatan hari ini adalah saya hanya mengutip satu kata-kata yang memang ini menjadi motivasi. Belajar coding itu adalah investasi untuk masa depan. Tingkatkan skill penguasaan teknologi Anda untuk menghadapi persaingan sumber daya manusia menghadapi era industri 4.0. Luar negeri sudah 4.0. Kita nggak tahu apakah 5 atau 4. Tetapi belajar coding ini merupakan investasi besar kita untuk meningkatkan skill pengetahuan kita dalam melahirkan suatu ide-ide yang inovatif, kreatif dalam bidang digital. Mungkin itu aja Pak, closing statement daripada saya. Pak Sofyan, saya kembalikan. Terima kasih Mas Siswan. Aduh, ya itu untuk para peserta ya. Jangan lupa untuk tokennya. Ya, sudah saya pastikan udah bisa mulai post-test. Awas ya post-testnya itu pertanyaannya yang ada semua di materi ini. Yang pasti. Kalau nggak ikut ya nggak bisa mungkin. Pusing kayaknya. Oke, Mas Ridwan, terima kasih buat waktu dan kesempatannya untuk memberikan sharing materi yang menurut saya ini sangat ini ya, apalagi pandemi sekarang ini kan era digital mulai didorong, dipaksakan untuk maju. Istilahnya mau nggak mau kan gitu ya. Iya Pak. Ya, semoga ini menjadi peluang kita semua yang dimana dulu IT susah, tidak hanya dipandang sebelah mata gitu kan. Iya, Pak. Sekarang inilah peluangnya gitu loh. Pestanya nanti, makanya jangan sampai ketinggalan pesta. Oke, untuk para peserta nanti untuk tokennya silakan sudah saya pastikan dan untuk materi nanti bisa di-download. Oke, nanti yang lain bisa kembali ke main room untuk barangkali ingin bertanya-tanya masalah post-test lainnya tentang peserta. Oke, terima kasih buat semua. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.